Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Agus Maulana. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak satu ada kekurangan apapun, termasuk kamu semuanya. Jangan sampai ada yang terkena dari virus corona ini. Dan mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali dalam tatap muka. Anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi yang sudah saya berikan sebelumnya di dalam bab 3 semester 2 ini, marilah kita berdoa dulu. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan sehat selalu. Berdoa mulai. Selesai. Nah sekalian, pada pagi hari ini kita membahas tentang kegiatan ekonomi sebagai lanjutan dari materi tentang kebutuhan dan kelangkaan kemarin. Kegiatan ekonomi ini yang akan kita bahas diharapkan pada kamu semuanya setelah belajar tentang materi kegiatan ini diharapkan satu, kamu dapat menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan tentang kegiatan produksi. Yang ketiga, kamu dapat menjelaskan tentang kegiatan distribusi. Dan yang selanjutnya adalah kamu dapat menjelaskan tentang kegiatan konsumsi. Baiklah sekalian, kita bahas apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian inti daripada kegiatan ekonomi ini mencakup 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sepertinya kamu sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah seperti ini. Ini adalah inti dari segala kegiatan ekonomi, mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa sih produksi itu? Kalau secara singkatnya, produksi adalah menghasilkan, sedangkan distribusi adalah menyalurkan. Konsumsi adalah memakai atau menggunakan. Itu singkatnya. Sekarang kita bahas satu persatu. Apa sih produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan merubah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Contohnya, nilai suatu barang itu akan memiliki nilai yang lebih hebat, lebih bagus lagi, lebih berguna lagi kalau barang-barang tersebut bisa dirubah. Kita bagi ada 4. 1. Suatu barang memiliki nilai guna atau utilitas. Pertama, nilai guna bentuk atau bentuknya berubah, atau disingkatnya di dalam bahasa ekonominya form utility. Artinya apa? Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Saya ulangi, yang dimaksud dengan nilai guna bentuk atau form utility adalah apabila suatu barang itu memiliki perubahan bentuk. Contoh, kacang kedelai dirubah menjadi tempe. Tentu nilainya akan lebih mahal, lebih berguna, lebih tinggi nilainya. Kayu, sebuah gelondongan kayu tidak akan terpakai atau tidak akan punya nilai yang tinggi. Tetapi setelah dirubah menjadi lemari, kursi, tempat tidur, tentu dia akan memiliki nilai yang lebih. Itulah yang disebut dengan nilai guna bentuk atau nilai berubah bentuk atau form utility.
Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility. Apa itu? Yaitu suatu barang akan lebih berguna apabila dipindahkan tempatnya atau berpindah tempat. Contoh, pasir yang berada di sungai atau di kali. Itu nilainya tidak akan berguna. Tetapi bila diangkat ke darat, kemudian dimasukkan ke dalam toko bangunan, tentu nilainya akan lebih tinggi daripada yang ada di sungai tadi. Kenapa? Karena kegunaannya banyak dipakai oleh orang. Untuk apa? Bahan bangunan dan lain sebagainya. Itu namanya nilai guna tempat atau place utility. Yang selanjutnya, nilai guna waktu atau time utility. Apa itu? Yaitu nilai guna barang akan bertambah jika digunakan pada saat yang tepat, pada saat waktunya. Contoh, jaket digunakan pada saat orang kedinginan atau cuaca dingin. Gak mungkin orang pakai jaket pada saat cuaca yang sangat terik, sangat panas. Nanti akan ditertawakan oleh orang lain. Payung digunakan pada saat kapan? Yaitu pada saat hujan atau panas. Itulah nilai guna waktu atau time utility. Yang selanjutnya, nilai guna kepemilikan atau disebut dengan ownership utility. Apa itu? Yaitu nilai guna barang tersebut akan bertambah apabila berpindah kepemilikannya atau menjadi hak miliknya. Contoh, sepatu yang ada di toko, tentu milik toko. Begitu kita beli, maka sepatu itu akan menjadi milik kita atau milik seseorang. Itulah yang disebut nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Kemudian, orang atau lembaga yang tadi memproduksi tadi atau menambah nilai hasil barang tadi dinamakan produsen. Jadi orangnya namanya atau lembaganya namanya produsen. Orang yang menghasilkan tadi, menghasilkan barang. Lanjut. Apa sih yang dilakukan oleh seorang produsen? Yaitu what? Barang apa yang dihasilkan? Jadi langkah-langkah seorang produsen atau seorang produksi. What? Apa yang harus dihasilkan? Yang kedua, how? Bagaimana memiliki faktor-faktor produksi? Yang ketiga, whom? Pada siapa barang tersebut didistribusikan? Jadi itulah. Jadi kalau kita menjadi seorang pengusaha harus punya image ke sana, punya pemikiran yang ke sana. Jadi tidak asal produksi. Jadi dipikirkan. Selanjutnya, seorang produsen atau seorang produsen itu tadi yang sebelumnya dikatakan how, bagaimana memiliki faktor-faktor produksi. Nah, di sini apa saja sih faktor produksi itu? Meliputi faktor produksi alam. Jadi faktor produksi itu terdiri ada 4. 1, faktor produksi alam. Apa sih yang dihasilkan oleh alam atau yang disediakan oleh alam? Yaitu berupa tanah. Apa sih yang ada di dalam tanah? Ada namanya lahan pertanian, perkebunan, peternakan, pabrik. Jadi berpikirnya, oh tanah sudah menyiapkan segala sesuatunya, tinggal kita bagaimana mengolahnya. Yang kedua di alam itu ada apa aja? Ada hutan. Di hutan itu ada apa? Ada kayu-kayu. Kayu-kayu bisa nggak diproduksi? Selanjutnya, di alam itu ada apa? Ada barang tambang. Barang tambang berupa apa? Emas, biji besi, minyak bumi, gas alam, nikel, dan lain sebagainya. Ini yang termasuk dalam faktor produksi alam. Selanjutnya, faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja kita bagi. Ada 3.
Satu, tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Siapa itu? Atau apa yang dimaksud dengan tenaga kerja terdidik? Artinya tenaga kerja yang memerlukan pendidikan terlebih dahulu. Mereka harus dididik, mereka harus sekolah, mereka harus mempunyai keahlian tertentu. Siapa itu contohnya? Seorang guru. Tidak mungkin orang yang tidak sekolah tahu-tahu jadi guru. Seorang dokter, dia punya keahlian khusus di bidang kedokteran. Tidak mungkin orang yang tidak sekolah langsung jadi dokter. Siapa lagi? Konsultan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, tenaga kerja terlatih. Artinya tenaga kerja yang memerlukan latihan atau pelatihan. Siapa itu? Engineer, supir. Kan nggak mungkin seorang tahu-tahu bisa nyupir. Pastikan dia perlu pelatihan dulu. Seorang penjahit, sama, perlu pelatihan dulu. Nggak mungkin main jahit-jahit aja. Selanjutnya, yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya, tenaga kerja yang tidak perlu pendidikan dan tidak perlu latihan. Siapa itu? Petugas kebersihan atau tukang sapu jalan, misalnya office boy, penjaga sekolah, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu lagi harus sekolah tinggi atau perlu pelatihan atau diklat dan lain sebagainya. Jadi yang termasuk faktor produksi tenaga kerja adalah ada 3 tadi ya. Tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Lanjut. Faktor produksi modal yang ketiga. Apa saja yang disediakan oleh modal? Modal itu bukan hanya berupa uang, tapi faktor modal juga harus menunjang di antaranya. Yang termasuk di dalam modal itu adalah gedung, uang tadi, mesin-mesin, bahan mentah atau bahan baku. Ini kan yang harus kita punya semuanya. Lanjut, faktor produksi kewirausahaan. Siapa sih faktor produksi kewirausahaan itu? Adalah seorang yang mampu menjalankan suatu perusahaan, memanage suatu perusahaan dari ketiga faktor tadi, yaitu faktor faktor yang tadi, faktor tenaga produksi alam, tenaga kerja, dan faktor modal. Dia mampu memanage ketiga faktor itulah yang disebut dengan kewirausahaan, atau bisa dikatakan dia adalah sebagai seorang yang ahli di bidang kewirausahaan. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah distribusi. Setelah memproduksi, harus didistribusikan. Kalau tidak didistribusikan, apakah suatu perusahaan atau suatu hasil produksi bisa berkembang? Tentu tidak. Maka hasil-hasil produksi ini harus didistribusikan. Apa sih tadi distribusi itu? Menyalurkan. Itu secara singkatnya. Tetapi yang dimaksud dengan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukannya disebut distributor. Saya ulangi, apa sih distribusi? Yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, orangnya dinamakan distributor. Apa sih tujuan distribusi? Yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi tadi lebih berguna kepada masyarakat. Artinya kepakai oleh masyarakat. Contoh, misalnya hasil dari produksi Indomie atau Supermie atau mie.
kemudian disalurkan kepada masyarakat, didistribusikan kepada masyarakat. Masyarakat banyak yang menikmati. Nah, itu berarti punya nilai guna bagi masyarakat dari hasil produksi tersebut. Yang ketiga, tujuan distribusi itu apa? Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Kemudian yang keempat, agar kuantitas produksi terjamin. Lanjut, bagaimana cara mendistribusikan hasil dari produksi? Nah, cara distribusi ada dua. Ada tiga. Satu, distribusi secara langsung, yaitu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga langsung dari produsen ke konsumen. Artinya, barang-barang ini yang dihasil dari perusahaan atau produksi ini langsung sampai kepada konsumen, tidak melalui perantara lagi. Misalnya saya memproduksi apa nih? Pakaian. Kemudian langsung saya jual kepada masyarakat. Hasil dari jahitan saya langsung jual kepada masyarakat. Itu namanya distribusi langsung. Kemudian distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang atau perantara. Contohnya pabrik tekstil, dia menyalurkannya melalui penyalur khusus yang ditugaskan oleh beliau. Dari beliau lah baru tersalur ke tempat-tempat lain. Itu yang namanya distribusi semi langsung. Yang selanjutnya, distribusi tidak langsung. Artinya sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil. Artinya ada perantaranya. Jadi tidak langsung dari produsen ke langsung konsumen, tidak. Jadi melalui dari produsen, melalui agen, grosir, pedagang-pedagang, baru sampai kepada masyarakat. Itulah yang disebut dengan distribusi tidak langsung. Yang ketiga, inti daripada kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Apa sih konsumsi itu? Yaitu kegiatan memakai atau menggunakan atau menghasilkan kegunaan barang baik secara sekaligus atau secara berangsur-angsur. Yang mana yang sekaligus? Apakah bisa orang mengkonsumsi secara sekaligus? Ada, contohnya adalah makan dan minum. Kemudian yang berangsur-angsur yang bagaimana? Misalnya beli buku pelajaran, kan nggak mungkin buku pelajaran dimakan. Kemudian membeli tas. Tas itu kan tidak akan punah waktu kita beli, langsung punah. Tidak. Kecuali tas itu hancur, tenggelam oleh banjir. Baju, sepatu, itu penggunaannya berlanjut. Tidak sekaligus habis. Kemudian apa sih tujuan konsumsi? Untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga keberlangsungan hidup kita atau hidupnya. Ya. Selanjutnya, siapa sih pelaku konsumsi? Yang pertama, ada 3 kelompok nih. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Siapa rumah tangga keluarga? Ayah, ibu, anak. Ini sebagai konsumsi harian. Kemudian yang kedua, rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga negara. Apa sih yang dikonsumsi oleh rumah tangga perusahaan? Banyak. Di antara bahan baku itu kan banyak didatangkan dari petani, dari masyarakat. Kemudian rumah tangga negara, apakah dia juga mengkonsumsi? Iya. Dia juga butuh kertas, butuh laptop, butuh alat tulis, butuh lain-lainnya. Rumah tangga pun mengkonsumsi seperti itu. Demikian, sekalian paham apa yang sudah saya berikan?
Mudah-mudahan materi yang saya berikan ini bisa masuk otak kamu, kemudian kamu bisa cerna, bisa dicatat yang penting-penting. Demikianlah pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat kiranya, dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.